Tangis sejumlah driver ojek online, ojol. Gojek pecah, setelah Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara, oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 13 Mei tahun 2026. Selain itu, Nadiem Makarim juga dituntut membayar uang pengganti Rp809.126.125.000 dan Rp4.471.603.758 jika ditotal senilai Rp5,6 triliun subsidi 9 tahun penjara. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, tersebut diduga terlibat korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Keluar dari ruang sidang, Nadiem Makarim langsung disambut puluhan driver ojol. Driver ojol datang untuk memberikan dukungan moral kepada Nadiem Makarim. Nadiem Makarim langsung memeluk sejumlah driver ojol, air mata mereka sontak pecah. "Nadiem pasti bebas, pasti," ucap salah seorang ojol sambil memeluk Nadiem. Pelukan yang mereka berikan bukan hanya sekadar simbol, tapi juga bentuk solidaritas di tengah situasi sulit yang kini tengah dihadapi pendiri Gojek tersebut. "Pak Nadiem semangat," ucap driver ojol. "Kami selalu ada untuk Pak Nadiem," imbu driver ojol yang lain. "Apapun yang terjadi Pak Nadiem pahlawan saya, pahlawan ekonomi saya," kata driver ojol sambil menepuk-nepuk pundak Nadiem Makarim. Suasana terasa semakin haru, setelah semua driver ojol yang hadir saling bersautan memberikan kalimat penyemangat untuk Nadiem Makarim. "Pak Nadiem tetap di hati. Pak Nadiem pasti bebas, kami akan mendoakan tulus." Mendapatkan dukungan, Nadiem Makarim mengucapkan terima kasih berkali-kali. "Terima kasih, saya yakin Tuhan tidak akan diam," kata Nadiem Makarim. Usai persidangan, Nadiem menyampaikan kekecewaannya terhadap tuntutan jaksa yang menurutnya tidak masuk akal. "Ini adalah hari yang sangat mengecewakan. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan saya," kata Nadiem. Ia juga menyoroti besarnya tuntutan yang diterimanya dibanding perkara pidana lain. Nadiem mempertanyakan alasan tuntutan terhadap dirinya disebut lebih berat dibanding pelaku kejahatan berat lainnya. "Jadi, saya bingung, kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris," kata dia. Menurut dia, jalannya persidangan justru menunjukkan dirinya tidak bersalah. Ia juga mengaku tersakiti dengan tuntutan uang pengganti yang nilainya mencapai triliunan rupiah. "Dan yang lebih menyakiti hati saya, dan ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini, bahwa ada uang pengganti," ujar Nadiem. "Jadi, tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar Rp4 triliun plus Rp809 miliar. Jadi totalnya itu Rp5 triliun," kata dia. Padahal, Nadiem tidak mempunyai harta sebanyak itu. Menurut dia, dengan besarnya tuntutan tersebut, tidak ada lagi harapan bagi anak-anak muda di Indonesia. Sebab, bila tuntutan itu dikabulkan, Nadiem bisa jadi hidup di penjara selama 27 tahun. Ia pun mempertanyakan apakah tuntutan berat tersebut merupakan konsekuensi karena dirinya melawan dakwaan di persidangan. "Kalau saya melawan balik, kalau saya membuka kebenaran di dalam sidang, apakah ini hukuman saya? Mungkin itu yang terjadi," ujar dia. "Mungkin bagi teman-teman lain yang tidak punya nama saya, tidak punya suara saya, mungkin hal-hal ini terjadi terus dalam sistem keadilan kita dan tidak pernah terbuka," lanjut dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.